Kebijakan Amerika Serikat di bawah Joe Biden menjadi salah satu faktor di balik meningkatnya sentimen positif terhadap AS di negara-negara ASEAN. Di antaranya, dicetuskannya Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF pada awal 2022. Dalam 1 tahun terakhir, akhirnya Biden administration kan mengappoint ambasador untuk ASEAN kan. Jadi itu salah satu level komitmen dia yang cukup dihargai di ASEAN. Lalu kemarin juga tahun lalu kan Amerika juga melaunch IPEF kan. IPEF itu memberikan kayak semacam harapan ke negara-negara ASEAN bahwa Amerika is back gitu. Awal Februari, ISEAS Yusof Ishak Institute menerbitkan survei The State of Southeast Asia untuk 2023. Hasilnya, mayoritas orang Asia Tenggara lebih memilih Amerika Serikat daripada Tiongkok jika mereka diminta untuk memilih di antara dua kekuatan besar dunia tersebut. Dari 1.300 lebih responden, 61% lebih memilih AS, dibandingkan Tiongkok yang hanya dipilih sekitar 38,9%. Popularitas AS ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 57%. Sentimen negatif terhadap Tiongkok lebih kuat di negara yang bersengketa dengannya. Itu terlihat di Filipina dan Vietnam, Mas. Jadi kalau disuruh memilih Amerika atau China, itu pasti Filipina dan Vietnam, dua negara itu lebih memilih Amerika. Karena memang mereka dua negara yang kontestasi dispute-nya di Laut Cina Selatan yang paling intens dengan China kan. Sementara, hasil berbeda ditunjukkan di negara-negara mayoritas Muslim di ASEAN, Malaysia, Brunei, dan juga Indonesia yang lebih memilih Tiongkok dibandingkan AS. Negara-negara Muslim ASEAN memang masih ada sentimen terhadap Amerika yang masih foreign policy-nya di Palestinian territory itu masih memihak Israel. Secara ekonomi, Tiongkok sendiri merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Namun jika menyangkut keamanan, responden di Indonesia masih terlihat ragu. Apakah Global Security Initiative atau Inisiatif Keamanan Global akan memberikan keuntungan di kawasan? Inisiatif ini diusulkan 2022 lalu oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai visi keamanan yang menekankan kerjasama di atas konfrontasi. Indonesia jangan terbawa dalam diskusi ketika kita memutuskan bekerja sama sama Cina, kita jadi bagian gengnya mereka gitu loh. It's part of kita bekerja sama-sama Cina karena mungkin istilahnya ada di Common Strategy Review-nya Cina ya, common interest gitu ya. Jadi memang ada share interest gitu, bukan gue jadi bagian dari geng lo gitu ya. The State of Southeast Asia merupakan survei tahunan yang mengukur persepsi dan pandangan orang Asia Tenggara tentang perkembangan geopolitik yang mempengaruhi kawasan mereka. Selain rivalitas AS dan Tiongkok, survei ini juga mengukur pandangan masyarakat Asia Tenggara terkait perang Rusia dan Ukraina. Hasilnya, sebagian besar responden mengecam invasi Rusia. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Indra Yoga, dan tim VOA.